Saudara, saatnya kita lihat apa saja informasi yang disajikan di Harian Kompas edisi Sabtu 24 Februari 2024. Kita akan lihat terlebih dahulu foto yang disajikan di halaman muka Harian Kompas pada hari ini. Nah, yang kita lihat sama-sama, saudara, ini adalah foto warga yang mengusung tumpeng Argo Dugo menuju makam Kyai Keramat dalam tradisi nyadran keramat di Dusun Pete, Desa Kembang Sari, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah, Jumat 23 Februari 2024. Tradisi ini, saudara, digelar setiap 2 tahun sekali pada bulan Ruah sebagai wujud syukur sekaligus upaya melestarikan sikap dermawan di masyarakat. Setelah itu kita juga akan melihat soal pola rekrutan tenaga kerja sektor formal yang bergeser. Nah, sejumlah tantangan dihadapi dalam mencari pekerjaan saat ini, yaitu adanya persaingan yang tinggi, ketidaksesuaian keterampilan, pengalaman kerja, kesiapan kerja, dan keterampilan sosial. Model perekrutan tenaga kerja untuk pekerjaan formal mengalami pergeseran dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan semakin diandalkannya faktor jejaring dan sistem perekrutan hibrida. Di saat bersamaan, perusahaan juga semakin cenderung mencari tenaga kerja yang sudah memiliki paket keterampilan siap pakai. Tapi masalahnya nggak semua perusahaan juga mau menyediakan program pelatihan kerja bagi karyawan baru. Pasalnya perusahaan saat ini dituntut cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ketidakpastian kondisi perekonomian global. Nah, setelah ini kami juga akan mengajak Anda untuk melihat grafik soal keadaan angkatan kerja di Indonesia. Kalau dari data yang disajikan di halaman muka ini, per Agustus di tahun 2021 sampai tahun 2023, sebenarnya untuk angkatan kerja dan jumlah orang yang bekerja dari tahun 2021 sampai 2023 terus bertambah. Artinya pengangguran terus menurun dari 9,1 juta turun ke 8,42, turun lagi di Agustus 2023 jadi 7,86 juta. Tapi masalahnya, menurut Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, jumlah penurunan tingkat pengangguran terbuka ini diduga dipengaruhi pembukaan lapangan kerja sektor informal, bukan sektor formal. Artinya, pembukaan lapangan kerja formal dinilai belum bisa mengimbangi kenaikan angkatan kerja baru. Beberapa lapangan pekerjaan terbanyak di Indonesia per Agustus tahun lalu, mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, kemudian penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, serta konstruksi. Setelah itu kita juga akan melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat, saudara. Anak-anak muda bersiasat hadapi tekanan pendapatan. Nah, kekayaan anak-anak muda dari generasi milenial, kelahiran 1981 sampai 96, dan juga generasi Z dari tahun 1997 sampai 2012 di AS sebenarnya terus bertambah. Tapi sebagian besar uang mereka ini dibelanjakan untuk kebutuhan saat ini aja. Dari penelitian Bank Sentral AS di New York, kekayaan bersih warga AS berusia 18 sampai 39 tahun sebenarnya melonjak 80% dari kekayaan mereka di awal 2019 sampai kuartal ketiga di 2023. Tapi sebagian besar kekayaan ini berasal dari investasi pada saham yang tidak liquid, jadi nggak bisa dicairkan segera untuk dibelanjakan. Di sisi lain, dana cair yang dimiliki sebagian besarnya ludes untuk kebutuhan harian yang makin mahal. Selanjutnya juga yang masih kerap diperbincangkan saat ini adalah soal pemilu 2024 dan juga Sirekap. Nah, kalau dari KPU, Komisi Pemilihan Umum bilang akan tetap menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap meski dapat penolakan dari sejumlah pihak. KPU beralasan penggunaan Sirekap dipertahankan agar hasil pemungutan dan penghitungan suara tetap transparan sehingga bisa mencegah kecurangan. Pasalnya Sirekap ini bisa diakses untuk memantau informasi perolehan suara di TPS, juga dijadikan data pembanding pada proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Nah, atas dasar transparansi inilah KPU menolak permintaan sejumlah kalangan untuk menghentikan penggunaan Sirekap.
Meskipun dinilai gagal jadi alat bantu rekapitulasi karena data yang dimuat kerap berbeda. ICW bilang kalau dari pantauan sepanjang 14 sampai 19 Februari 2024 ditemukan selisih antara Sirekap dan formulir C hasil pada 339 TPS sebanyak 230.000 lebih suara. Ketiga paslon dapat suara lebih besar setelah formulir C itu diunggah ke portal Sirekap. Yang juga jadi sorotan kami, saudara, di halaman 15 harian Kompas pada hari ini adalah soal bencana puting beliung yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Pemerintah memprioritaskan rehabilitasi 611 rumah rusak. Saat ini pemerintah sedang mendata rumah warga yang rusak akibat puting beliung di Sumedang dan juga Bandung guna menentukan anggaran rehabilitasi. Kalau dari pendataan sementara, 611 rumah warga rusak akibat terjangan puting beliung di Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, Rabu 21 Februari sore kemarin. BNPB akan memprioritaskan perbaikan rumah warga yang rusak. Dan pendataan akan dilakukan oleh BNPB dengan bersinergi dengan Pemkab Sumedang dan juga Pemkab Bandung. Nantinya warga yang rumahnya rusak berat akan mendapat uang rehabilitasi 60 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan rusak ringan 15 juta rupiah. Dan saudara, informasi ini dapat Anda akses secara lebih lengkap dari harian Kompas yang terbit pada hari ini atau melalui aplikasi kompas.id.